Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bagian pertama dari rekaman penjelasan materi mikrobiologi pangan dan pengolahan, yaitu pengawetan makanan menggunakan suhu tinggi. Sebenarnya kita sering banget melakukan pengawetan pangan menggunakan suhu tinggi, yaitu dengan direbus. Jadi bahan makanan aslinya kan merupakan produk hasil pertanian ya, atau perkebunan atau peternakan yang kemudian kita olah agar bagaimana caranya mudah kita konsumsi, mudah dicerna, dan awet. Awet dalam hal ini bukanlah hanya bisa disimpan dalam waktu yang lama ya, tapi mulai dari makanan itu selesai dimasak sampai kemudian dimakan, makanan ini masih aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan penyakit. Kita makan itu kan sebenarnya berusaha agar kita mendapatkan manfaat yang baik dari makanan ini. Sehingga proses pengolahan itu gimana sih caranya biar dia tetap aman. Jadi yang awet itu sebenarnya awet amannya ya. Sehingga makanan itu dapat dikonsumsi dengan aman, tidak menimbulkan sakit gitu ya. Sebagaimana yang saya share di grup WA, ada kontaminasi bahan pangan ya, yang efeknya itu untung kalau cuman sakit ya, dalam tanda kutip cuman sakit. Tapi kalau misalnya meninggal dan kebetulan kita yang menjadi pengolah pangannya, maka kita bisa berpotensi menjadi pembunuh loh kalau kita tidak mengolah bahan pangan dengan benar. Karena kan banyak sekali kasus keracunan pangan akibat mikrobia ya, yang disebabkan karena pengolahan pangannya tidak baik atau kurang suhunya kurang tinggi, atau mungkin makanannya sudah terlanjur basi kemudian malah dipanaskan dan disajikan dan seterusnya. Jadi di sini di materi ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses pengolahan pangan menggunakan suhu tinggi agar dapat mengawetkan makanan sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi bagaimana cara mengolahnya, parameternya apa saja dan seterusnya. Kita lihat. Nah, sehingga tujuan dari pembelajaran ini adalah mempelajari prinsip ilmiah dalam pengolahan pangan menggunakan suhu tinggi atau thermal processing. Seberapa cukup sih panasnya, mesti suhu berapa, mesti berapa sih lama waktunya, dan seterusnya. Kemudian kita perlu untuk mempelajari istilah-istilah yang digunakan dalam thermal preservation atau pengawetan dengan suhu tinggi. Kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana pengemasan pangan yang diawetkan pada suhu tinggi. Latar belakangnya tentu saja karena ada masalah ya. Anda bisa melihat di Sentra Informasi Keracunan Nasional yang dimiliki oleh pom.go.id. Ini salah satu berita keracunan ya tahun 2017. Jadi di webnya POM itu yang paling akhir dilaporkan adalah Juli hingga September 2017. Ternyata ada banyak sekali kasus keracunan dengan tingkat persentase tertinggi pada makanan. Dan korban meninggalnya ada 29 orang. Ada ratusan orang yang sakit gara-gara keracunan makanan, dan ada beberapa yang meninggal. Memang nggak sebanyak COVID sih. Tapi kan kalau bisa tuh angkanya tuh 0 gitu. Penyebabnya, nah ini bisa dilihat masih dari web yang sama. Keracunan ini disebabkan karena olahan jasa boga, rumah tangga, dan jajanan PKL. Ada korban jiwanya. Sekitar separuh merupakan olahan jasa boga. Kenapa? Karena jasa boga seringkali menyediakan makanan dalam jumlah yang banyak, ya, karena cateringan misalnya, diminta untuk menyediakan sekian ratus kotak makan. Berarti antara makanan itu selesai diolah sampai kemudian disajikan, mungkin jarak waktunya cukup lama. Jadi subuh-subuh sudah diolah untuk makan siang ya. Untuk makan siang, subuh itu sudah mulai diolah. Selesai diolah sekitar jam 8. Kemudian menunggu waktu. Atau malah diolahnya itu sejak malam sebelumnya, saking banyaknya pesanan. Gak mungkin nih kalau misalnya subuh baru diolah, nanti gak cukup waktunya. Nah, maka kemudian diolah malam sebelumnya. Lalu kemudian dikemas subuh-subuh. Lalu kemudian baru dibelikan ada siang hari.
Sehingga kemudian jaraknya lebih dari 12 jam. Kalau misalnya bahan pangan itu sudah mengalami kontaminasi, maka jumlah mikrobianya sudah banyak mungkin. Dan mikrobia ini boleh jadi sudah menghasilkan racun yang ketika dikonsumsi oleh orang yang makan cateringan ini, maka kemudian orang ini dapat mengalami keracunan. Ada 3 penyebab utama, kemudian ada 2 istilah pada keracunan pangan yang mungkin sudah disampaikan di bagian awal dari perkuliahan MPP, yaitu mengenai infeksi dan intoksikasi. Infeksi merupakan sakitnya seseorang karena terinfeksi bakteri patogen melalui bahan makanan yang dikonsumsinya. Jadi, bakterinya yang menyebabkan sakit. Sehingga yang disebut dosis infeksi adalah berapa jumlah bakteri yang tertelan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gejala sakit. Itu namanya dosis infeksi. Jadi berapa sih jumlah mikrobianya? Kalau mikrobianya itu sadis, ya, atau mikrobianya itu ganas gitu ya, maka 1 sel bakteri saja sudah dapat menyebabkan sakit. Sedangkan kalau bakterinya itu mild infection ya, atau infeksinya itu ringan, maka butuh banyak bakteri yang tertelan barulah kita mengalami sakit ya. Tapi kalau bisa sih sama sekali nggak ada bakterinya ya, meskipun itu hampir tidak mungkin ya. Maka kemudian ada dosis infeksi, ada batas minimum suatu jumlah bakteri, sejumlah bakteri dapat menyebabkan sakit. Sebisa mungkin jumlah bakteri infeksi ini dapat ditekan. Jumlahnya kalau bisa sesedikit mungkin ada dalam bahan pangan, sehingga kalaupun kita mengkonsumsi bahan makanan ada bakteri infectious ini, bakteri yang menyebabkan infeksi itu, kita tetap masih sehat aja. Badan kita masih bisa melawan bakteri ini. Kemudian ada tipe kedua dari proses keracunan pangan yaitu akibat mikrobia, yaitu intoksikasi. Jadi si bakteri itu tumbuh dalam bahan pangan, kemudian menyebabkan kebusukan dalam bahan pangan itu, kemudian menghasilkan toksin, baik itu berupa metabolit primer ataupun metabolit sekunder. Sehingga apabila toksin itu ditelan karena bercampur dengan bahan makanan, maka toksin itulah yang menyebabkan gejala sakit. Jadi kalau infeksi itu bakterinya yang bikin sakit, kalau intoksikasi itu racun yang dihasilkan oleh bakterinya. Mikrobianya apa aja? Kalau infeksi itu misalnya Salmonella typhi. Jadi orang yang pernah sakit tipes itu setahu saya ya, di dalam ususnya akan selalu ada Salmonella typhi, akan selalu ada bakteri Salmonella yang tertinggal. Ini bakteri yang sangat kuat, sehingga sedikit aja itu sudah dapat menyebabkan sakit tipes. Kemudian infeksi berikutnya adalah Clostridium perfringens, kemudian Escherichia coli dan Yersinia enterolytica. Kemudian ada juga Listeria monocytogenes yang dapat menyebabkan listeriosis, yang kalau sejumlah bakteri ini masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan keguguran pada wanita hamil, juga dapat menyebabkan meningitis. Ada banyak sekali gejala sakit yang disebabkan oleh bakteri infeksi ini. Nanti mungkin akan saya share materi mengenai infeksi dan intoksikasi yang berasal dari webnya BPOM ya. Kemudian ada intoksikasi atau bakteri yang dapat menyebabkan toksin gitu ya. Contohnya adalah Bacillus cereus. Bacillus cereus dapat menghasilkan toksin penyebab diare dan toksin yang menyebabkan muntah. Kemudian ada bakteri namanya Campylobacter jejuni. Itu ada di hewan dan unggas, maksudnya hewan darat dan unggas gitu ya, hewan ternak dan unggas. Kemudian bisa juga ada dalam air yang terkontaminasi Campylobacter jejuni, bisa juga dari hewan yang terinfeksi, sehingga dapat menyebabkan Campylobacteriosis. Kalian bisa browsing apa itu Campylobacteriosis, gimana gejalanya, itu banyak. Nanti di PDF dari BPOM itu bisa juga saya share. Kemudian ada juga yang disebut Clostridium botulinum atau SIBOT. SIBOT ini saking berbahayanya dan biasanya tumbuh dalam makanan kalengan, itu menjadi penanda keamanan makanan kaleng. Jadi kalau ada SIBOT 10 biji aja, itu udah bisa bikin keracunan pangan gitu. Toksin dari Bacillus cereus itu kan ada yang menyebabkan muntah ya. Dan
kabar buruknya, ya, toksin yang menyebabkan sindrom emesis ini resisten atau tahan terhadap pemanasan maupun pemanasan berulang, bahkan tahan proses penggorengan. Sehingga sebisa mungkin Bacillus cereus itu sudah diinaktivasi sebelum menghasilkan toksin. Kemudian ada toksin yang menyebabkan sindrom diare itu cukup untuk bisa dirusak oleh pemanasan suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian yang bahaya lagi adalah bakteri yang dapat menghasilkan spora. Spora dari bakteri itu bersifat resisten terhadap suhu pemanasan normal sampai suhu 100, kemudian dapat bertahan hidup dalam proses pengeringan dan pembekuan. Inilah yang berbahaya. Maka pengawetan dengan pemanasan itu tahapnya ada macam-macam. Ya. Ada blanching, ada pasteurisasi, ada sterilisasi komersial. Tujuannya untuk menginaktivasi mikrobia penyebab pembusukan maupun mikrobia yang menyebabkan penyakit dan menginaktivasi enzim atau toksin yang dihasilkan oleh mikrobia tersebut sehingga makanannya tidak rusak dan orang yang mengkonsumsi itu masih aman dari sakit gitu ya. Nah, yang paling ringan itu adalah blanching, yaitu proses pemanasan pada suhu yang mild atau menengah atau rendah gitu ya. Misalnya dengan mencelupkan buah dan sayuran ke dalam air mendidih dalam kurun waktu tertentu, atau kemudian melakukan pengukusan dalam waktu yang singkat, mulai dari 2 detik hingga 2-3 menit. Contohnya pengukusan brokoli. Brokoli itu kalau dikukus, itu relatif mampu dipertahankan kadar vitamin C-nya lebih baik daripada perebusan brokoli, serta membunuh ulat atau hama yang mungkin bersembunyi di dalam daun-daun brokolinya itu ya. Blanching itu berfungsi untuk menginaktivasi enzim endogen yang dihasilkan oleh mikrobia sehingga mencegah kerusakan. Karena biasanya enzim endogen ini sifatnya adalah memecah lemak maupun memecah pati, yang kemudian pati maupun lemak yang dan juga memecah protein ya, yang kemudian zat-zat di dalam bahan pangan yang sudah dipecah oleh mikrobia oleh enzim ini kemudian dikonsumsi oleh si mikrobia ya, sehingga menghasilkan metabolit. Dan ini makin bahaya. Dan kemudian makanannya jadi busuk. Nah, sehingga blanching itu dapat mencegah pembusukan karena dia mampu menginaktivasi enzim endogen. Kemudian kalau dalam buah-buahan atau sayuran itu oksigen yang berada di bagian permukaan atau bagian dalam, jadi di bawah kulit itu bisa dihilangkan sehingga dapat mengurangi tekanan pada dinding sel atau jaringan, terutama yang mendekati permukaan, sehingga kemudian dapat kan oksigen itu dibutuhkan oleh mikrobia aerob ya, sehingga kalau misalnya oksigen yang bisa dihilangkan, maka mikrobia aerob tidak bisa tumbuh gitu. Kemudian memperlama masa simpan, kemudian blanching juga dapat menjadi pretreatment atau perlakuan pendahuluan atau perlakuan awal sebelum proses pengawetan dengan metode lain. Misalnya sebelum dikalengkan atau sebelum dibekukan, itu sayur dan buah di blanching terlebih dahulu, atau bahan pangan lain itu bisa di blanching terlebih dahulu sebelum mengalami proses pengawetan dengan metode lain. Setelah pengawetan suhu rendah tadi ya, ada pengawetan suhu tinggi dengan pasteurisasi dan sterilisasi. Pasteurisasi itu tipenya ada 3, ya, ada HTST, LTLT, ada UHT, dan UHT ini yang paling sering dipakai untuk produk susu. Jadi selama 2 hingga 3 detik itu dipanaskan pada suhu di atas 135 derajat Celcius, lalu kemudian segera didinginkan. Pada saat pemanasan suhu tinggi tadi, mikrobia yang ada di dalam susu akan mati, lalu kemudian susunya segera didinginkan pada suhu 4-5 derajat Celcius. Sehingga kemudian betul-betul masa simpannya lama tanpa perlu ditambahi bahan pengawet. Gitu. Kemudian untuk HTST itu suhunya sekitar 72, kalau LTLT sekitar 63. Di sini bisa dilihat bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, maka waktu pengawetan atau waktu pemanasan itu beda jauh. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, nanti kita akan belajar di bagian hitung-hitungan kok bisa gitu. Nanti ada rumusnya. Kita akan belajar di bagian hitung-hitungan, di bagian video yang kedua.
Terus kenapa sih kok kalau suhunya 135 itu cuma 2-3 detik aja? Itu parameternya apa kok bisa milih suhunya segitu, lama waktunya segitu? Nah, nanti kita akan belajar di bagian lain dari materi ini. Kemudian pasteurisasi itu tujuannya untuk membunuh, mematikan bakteri patogen yang tahan panas dan yang tidak membentuk spora, misalnya Mycobacterium tuberculosis dan Coxiella burnetii. Kemudian pasteurisasi itu mampu menghancurkan yeast, jamur, dan bakteri baik gram negatif dan positif. Kemudian terutama dalam produk susu, mikroorganisme itu diklasifikasi berdasarkan ketahanan terhadap panas, yaitu termodulik dan termofilik. Termodulik itu mikrobia yang tahan pemanasan suhu tinggi, tapi kalau dia dipanaskan pada suhu tinggi, maka dia nggak bisa tumbuh di situ. Contohnya Streptococcus dan Lactobacillus. Kemudian kalau termofilik, itu mikroorganisme yang itu nggak cuma tahan suhu tinggi, tapi bahkan butuh suhu tinggi untuk pertumbuhan aktivitasnya. Bacillus dan Clostridium ini, kalau cuma dipanasin cuma suhu 100 derajat Celcius, dia masih bisa tumbuh dia. Lalu kenapa sih ada mikrobia termofilik itu? Kenapa? Why? Kok bisa sih suatu mikrobia itu bersifat termofilik? Alasannya adalah karena mikrobia tersebut memiliki enzim atau ribosom atau flagella yang jenis proteinnya thermostable. Jadi bentuk 3 dimensi maupun susunan asam aminonya memungkinkan enzim atau ribosom atau flagella dari mikrobia ini bersifat thermostable. Maka untuk bahan-bahan yang kemungkinan mengandung mikrobia termofilik, tahapannya nggak bisa pasteurisasi, harus sterilisasi. Bahan yang disterilisasi kemungkinan akan lebih tahan lama lagi, tanpa perlu ditambah bahan pengawet. Sterilisasi adalah suatu proses destruksi organisme hidup, ya, yang disebut hidup itu, yaitu ketika diinokulasi ke suatu media itu dia masih bisa hidup gitu ya. Dengan teknik plating atau enumerasi itu dia masih kelihatan ada koloni bakterinya. Jadi tujuan sterilisasi itu untuk menghancurkan mikrobia hidup. Sehingga penanda dari suatu proses sterilisasi itu adalah ketika bahan itu sudah disterilisasi, misalnya ini ya, Bear Brand itu kan susu sterilisasi ya. Maka ketika kemudian Bear Brand ini diinokulasi ke dalam suatu media, tidak ada koloni bakteri yang tumbuh. Artinya semua bakteri hidup itu bisa dihancurkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sterilisasi bahan pangan, antara lain jumlah dan jenis mikrobia atau jenis mikroorganisme. Kalau semakin banyak jumlah mikrobianya, maka suhu sterilisasi harus semakin tinggi. Kemudian kalau semakin banyak jenis mikrobia yang termofilik, maka suhu pasteurisasi juga semakin tinggi atau waktu sterilisasinya diperlama. Kemudian ukuran kontainer. Kontainer yang semakin kecil ukurannya itu akan semakin efektif sterilisasinya. Kemudian reaksi atau pH bahan, jadi semakin asam bahan yang harus disterilisasi, maka sterilisasi akan semakin efektif dan efisien. Kemudian jumlah kadar air awal. Nah, jumlah kadar air itu menentukan kemudahan transfer panas karena air menjadi sarana untuk transfer panas. Kemudian ada atau tidaknya pengadukan sama sterilisasi. Kalau ada pengadukan sama sterilisasi itu akan lebih bagus. Kemudian volume dari bahan serta komposisi bahan. Komposisi bahan ini berkaitan dengan ada dan tidaknya bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan mikrobia, misalnya tinggi protein atau tinggi karbohidrat. Kemudian volume. Apakah dalam satu kemasan itu volumenya banyak atau hanya separuh dari kontainernya atau wadahnya atau bagaimana? Itu akan menentukan sekali. Alat yang dipergunakan dalam proses sterilisasi itu namanya retort atau autoclave atau sterilizer. Merupakan bejana tertutup yang tahan tekanan tinggi.
dengan sumber pemanas dari uap yang dipanaskan dengan boiler atau steam generator. Autoclave atau sterilisator atau retort ini ada yang bentuknya vertikal, ada bentuknya horizontal. Ada yang continuous, jadi bahannya itu bergerak gitu ya, berjalan di dalam autoclave itu, kemudian keluar lagi gitu ya. Ada yang batch atau still, jadi bahan ya yang sudah dimasukkan dalam kontainer atau kalengnya itu dimasukkan ke dalam retort, kemudian ditutup, kemudian dipanaskan dalam suhu tertentu dan waktu tertentu, kemudian kalau udah selesai retortnya dibuka gitu. Kemudian kalau di pabrik ada proses controlling ya. Jadi tekanannya itu berapa, suhunya berapa, lama waktunya apakah terpenuhi atau tidak. Kemudian proses pendinginan yang mengikuti sterilisasi itu dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh retort horizontal. Yang sebelah kanan ini adalah contoh retort yang diaplikasikan pada pembuatan ikan kalengan atau sarden. Nah, kayak gini. Kemudian kenapa kok makanan kaleng itu sering disebut steril komersial? Karena tujuan untuk sterilisasi agar dapat dikomersialkan dan jumlah mikrobia di dalamnya ditekan sedemikian rupa sehingga dapat bertahan dalam waktu lama. Makanan itu mengalami pemanasan, kemudian bebas mikrobia hidup, sedangkan mikrobia yang mungkin masih ada dalam makanan itu sudah tidak membahayakan dan tidak dapat berkembang biak ya. Kemudian stabilitasnya dan keamanannya itu sangat tergantung dari efisiensi penutupan kaleng dan proses sterilisasi itu sendiri. Jadi kalengnya itu harus betul-betul tertutup secara sempurna, tidak ada satu lubang pun ya, bahkan satu titik saja itu sudah bisa menyebabkan tumbuhnya spora. Nanti di grup akan saya share contoh dari proses pengalengan yang tidak sempurna, yang saya alami sendiri itu saya yang jadi korban. Jadi kebetulan saya ditunjuk jadi pengajar MPP dan kebetulan saya juga yang jadi korban dari proses sterilisasi yang tidak optimal. Kemudian kalau buah-buahan itu pH dari bahan itu harus diset di bawah 4,5, kemudian suhunya minimal 93, sedangkan kalau bahan berprotein tinggi misalnya daging, ikan, itu bisa sekitar 121 derajat Celcius. Pengalengan merupakan cara pengawetan bahan pangan dalam wadah yang hermetis dan disterilkan dengan panas. Apa itu hermetis? Anda bisa cari sendiri. Kemudian tahapannya adalah persiapan bahan mentah, kemudian diblancing dulu atau dipanaskan pada suhu menengah tadi ya, di sekitar 60, 70 atau pada suhu 100 tapi waktunya sangat singkat. Kemudian setelah diblancing, diisikan ke dalam kemasan, bisa berupa kemasan kaleng atau kemasan retort pouch. Kemudian diberi larutan media, bisa berupa kuah atau larutan sup atau apa gitu, atau larutan gula atau juga minyak. Kemudian dilakukan penghampaan udara, kemudian dilakukan proses penutupan dan dimasukkan ke dalam retort sterilisasi. Setelah itu didinginkan dan disimpan. Hal-hal yang perlu dipahami dalam proses sterilisasi adalah sebagaimana yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi jenis dan kondisi bahan yang akan diproses. Apakah itu sayur, buah-buahan, ikan, kemudian sumber kontaminasinya di sebelah mana, jenis mikrobianya apa saja, kemudian lingkungan hidupnya, daya tahan kontaminasi, kemudian bahan kuahnya itu apa, berapa pH-nya gitu ya. Kemudian alat pengukur suhunya harus memastikan bahwa kaleng yang terletak di bagian tengah itu suhu pemanasannya dapat tercapai atau penetrasi panasnya masih bisa mencapai sampai ke titik terdingin atau coldest spot atau titik yang berada di tengah dari perambatan panas. Jadi kalau konduksi itu titik tengah, kalau konveksi itu di bagian pusat kaleng atau titik sumbu kaleng di bagian tengah. Kemudian ada pengukuran suhu untuk menguji apakah bahan yang disterilisasi itu mencapai suhu yang diinginkan.
Nah, seringkali penyebab kegagalan sterilisasi atau penyebab kerusakan pada bahan sterilisasi itu adalah kesalahan pada saat pengolahan. Jadi misalnya harusnya pH-nya di-set di bawah 4,5, ternyata pH-nya tidak mencapai pH yang diinginkan. Kemudian kebocoran kaleng ini juga sering. Kemudian kerusakan non-bakteriologi, contohnya adalah kandungan hidrogen di dalam bahan menyebabkan penggelembungan, bisa juga karena reaksi Maillard atau pemanasan protein yang diikuti dengan penguapan. Kemudian kerusakan lain itu disebabkan karena penyimpanan makanan kalengan itu di antara suhu 40 sampai 45. Jadi produk pangan kalengan itu tidak boleh disimpan di atas suhu kamar. Jadi suhu penyimpanannya harus suhu kamar antara 27 sampai 30. Kemudian jenis kerusakan pada bahan pangan kalengan dan mikrobia penyebabnya itu biasanya adalah bakteri termofil, mesofil, atau bakteri pembentuk spora. Kalau di produk yang pH-nya rendah, itu biasanya bakteri termofil dan mesofil, sedangkan produk yang produk berasam rendah itu pH-nya tinggi. Jadi pH-nya mendekati pH netral. Itu adalah bakteri termofil dan mesofil. Kalau produk berasam tinggi itu pH-nya rendah, jadi sangat asam. Itu biasanya adalah bakteri pembentuk spora. Nah, kondisi kaleng yang seperti ini itu menggelembung, penyok, ini dapat menyebabkan kerusakan pada bahan yang disimpan di dalamnya. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan suatu mikroorganisme terhadap panas? Yang pertama adalah air. Jadi kadangkala dengan semakin meningkatnya kadar air, maka mikrobia akan semakin tahan terhadap panas. Kemudian kemudahan protein dari mikrobia tersebut untuk mengalami denaturasi. Kemudian adanya lemak. Kalau suatu bahan itu ada lemak, maka biasanya ketahanan mikroorganismenya akan lebih tinggi karena dia kayak bertahan di dalam atau berlindung di bawah lemak itu. Karena asam lemak rantai panjang dapat melindungi beberapa jenis mikrobia, misalnya sibot tadi ya, Clostridium botulinum terhadap panas dibandingkan dengan asam lemak rantai pendek. Jadi kalau misalnya suatu bahan pangan kaleng itu kalau asam lemaknya rantai panjang, misalnya ikan laut gitu ya, maka kontaminasi sibot itu akan lebih rentan terhadap kontaminasi sibot. Kemudian karbohidrat. Adanya gula dalam bahan akan meningkatkan ketahanan mikrobia terhadap panas. Hal ini disebabkan penurunan aktivitas air. Jadi dengan menurunnya aktivitas air justru karbohidrat itu akan melindungi, kayak semacam melindungi mikroorganisme ini terhadap panas sehingga dia lebih tahan panas. Kemudian pH. Mikroorganisme itu akan resisten terhadap panas atau dia akan tahan panas kalau si mikroorganisme ini tumbuh dalam pH optimum pertumbuhannya. Jadi misalnya suatu mikrobia yang suka asam, maka dia akan lebih tahan panas pada pH rendah. Dan sebaliknya, mikroorganisme yang pH optimalnya itu di pH netral gitu ya, dia akan tahan panas kalau pH makanannya juga netral. Dan kalau misalnya mikrobia ini pH optimalnya pH netral gitu ya, kemudian diberi asam organik, bahan pangannya diberi asam organik sehingga pH-nya itu pH asam, maka si mikrobia ini akan rentan. Jadi resistensi mikrobia itu bergantung pada pH optimal pertumbuhannya. Kalau pH makanan yang dikontaminasi itu merupakan pH optimum pertumbuhannya, maka si mikrobia ini akan resisten, akan tahan panas. Oleh karena itu, seringkali pemanasan itu dikombinasi dengan metode lain, ya, misalnya dengan ditambahi asam organik, sehingga mikrobia yang dapat mengkontaminasi makanan itu tidak berada pada pH optimum pertumbuhannya. Kalau pH-nya
Kalau pH makanan itu berada di atas atau di bawah pH optimum, maka resistensi terhadap panas akan turun dan si mikrobia ini akan lebih mudah untuk diinaktivasi. Kemudian keberadaan protein atau substrat lain. Aduh, harusnya nomor 5 ya. Sambil ngantuk ini nyusunnya. 6. Keberadaan protein dalam media atau dalam makanan itu ternyata dapat melindungi mikroorganisme terhadap panas. Maka pemanasan pada makanan yang tinggi protein itu harus lebih tinggi lagi. Kemudian adanya partikel koloid dalam medium pemanas juga akan melindungi sel terhadap pemanasan. Jadi kalau ada koloid protein, maka mikroorganisme akan berlindung di dalam koloid itu. Kemudian faktor keenam adalah jumlah mikrobia dan umur mikrobia. Semakin banyak mikrobianya, maka semakin tahan terhadap pemanasan. Kemudian bakteri itu paling tahan panas ketika masuk di fase stasioner. Oleh karena itu, pemanasan itu sebisa mungkin dilakukan pada fase logaritmik. Kenapa kok nggak di fase pada saat penurunan gitu ya? Karena kalau di fase penurunan, maka bahan makanannya sudah busuk gitu ya. Maka kalau bisa mikrobia itu dipanaskan pada saat fase logaritmik. Kemudian spora bakteri itu kalau umurnya lebih tua, itu akan lebih tahan terhadap panas dibandingkan dengan spora muda. Kemudian masalahnya adalah pada sel yang dorman atau inaktif, itu seringkali belum sepenuhnya diketahui. Kadang kalau ada sel inaktif itu yang tahan panas, ada juga yang tidak. Ini 7, ini 8. Kemudian keberadaan inhibitor. Kalau suatu bahan itu ditambahi inhibitor, misalnya antibiotik, kemudian SO2, nitrit, dan lain-lain, maka inhibitor ini akan menurunkan resistensi mikrobia terhadap panas, sehingga si mikrobia akan lebih mudah dibunuh. Kemudian faktor yang lain adalah waktu dan suhu. Pada beberapa jenis mikrobia tertentu, semakin lama dipanaskan, itu sebenarnya nggak selalu berefek positif terhadap destruksi sel. Tapi kalau peningkatan suhu, nah itu ngefek terhadap destruksi sel. Jadi kalau misalnya pemanasan misalnya suhu 100. Kalau suatu bahan pangan dipanaskan pada suhu 100 derajat selama 15 menit sama 30 menit, itu efek pemanasannya nggak terlalu ngefek. Jadi sama aja jumlah sel yang bisa dibunuh. Tapi kalau suhunya ditingkatkan menjadi 110 atau 120 atau 121, maka itu ngefek sekali terhadap mikrobia yang masih aktif di dalam bahan pangan. Maka seringkali yang dipilih untuk proses pasteurisasi maupun sterilisasi adalah ultra high temperature. Karena suhu yang tinggi itu akan mendestruksi si mikrobia. Kemudian tadi ya ukuran kontainer itu mempengaruhi efektivitas pemanasan. Kemudian kaitannya dengan suhu tadi ya. Mikroorganisme stichrophilic atau yang suka tumbuh di suhu dingin itu akan sensitif terhadap suhu tinggi sehingga mudah dibunuh pada suhu tinggi. Nah, kalau mesofilik itu tumbuh di suhu kamar. Nah, itu kalau misalnya dipanaskan di suhu 80, suhu 100 juga akan mati. Yang jadi masalah adalah mikrobia termofilik. Mikrobia termofilik pada suhu 100 dia masih tahan panas. Maka kemudian perlu dipanaskan pada suhu yang lebih tinggi lagi, misalnya 121 derajat Celcius. Kemudian mikrobia yang dapat membentuk spora itu kalau sudah membentuk spora akan lebih resisten dibandingkan mikrobia yang tidak membentuk spora. Kemudian gram positif biasanya lebih resisten terhadap gram negatif karena punya peptidoglikan. Kemudian
Secara umum, bakteri yang membentuk kokus itu akan lebih tahan dibandingkan dengan bakteri yang berbentuk batang atau rod. Kemudian yeast dan jamur itu lebih sensitif terhadap panas dibandingkan bakteri. Kenapa? Karena beberapa jenis bakteri tadi ya memiliki enzim yang tahan panas atau memiliki flagela yang tahan panas tadi ya, atau punya ribosom yang tahan panas. Nah, yeast dan jamur itu kan nggak punya itu, nggak punya flagela, nggak punya spora yang mampu melindungi si yeast dan jamur itu, tidak mampu membentuk kokus, tidak mampu membentuk selubung gitu ya, sehingga lebih sensitif terhadap panas. Kemudian bakteri atau mikroorganisme yang mampu membentuk spora itu bahayanya dia tidak hanya resisten terhadap panas, tapi juga resisten terhadap pengeringan, pendinginan, bahan kimia, ya, dan seterusnya. Maka kemudian seringkali harus ditambahkan bahan lain, misalnya inhibitor tadi atau asam. Nah, bagian kedua dari video akan membahas tentang destruksi termal mikroorganisme.